Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pengetahuan bahan dan susu. Perkenalkan, nama saya Liati. Saya Tiara. Saya Putri Masari. Pertama kita membaca pendahuluan. Susu segar merupakan cairan dari kelenjar susu, mammary blend, yang diperoleh dengan cara pemerasan sapi selama masa laktasi tanpa adanya penambahan atau pengurangan komponen apapun pada cairan tersebut. Susu adalah cairan berwarna putih yang disekresi oleh kelenjar mamae atau kambing. Pada binatang mamalia betina, untuk bahan makanan dan sumber gizi bagi anaknya, susu yang dikonsumsi manusia sebagian besar berasal dari sapi. Susu tersebut diproduksi dari unsur darah pada kelenjar susu sapi. Selanjutnya sumber susu. Sumber susu yang umum digunakan untuk konsumsi manusia adalah susu sapi, susu kambing, dan susu domba. Berikut adalah susu sapi. Susu sapi memiliki kandungan lemak, protein, laktosa, vitamin, dan mineral yang penting. Susu sapi memiliki rasa yang lembut dan konsistensi yang relatif kental. Susu kambing memiliki kandungan lemak dan protein yang lebih rendah daripada susu sapi, tetapi mengandung lebih banyak asam lemak dan tak jenuh dan mineral seperti kalsium, fosfor, dan magnesium. Dan susu domba memiliki rasa yang kaya dan tekstur yang lebih lembut dibandingkan dengan susu sapi dan kambing. Dan selanjutnya ada kandungan gizi dalam susu. Susu sapi memiliki kandungan kalori dan lemak lebih rendah dibandingkan susu kambing, yaitu 149 kalori dan 8 gram. Susu kambing mengandung 168 kalori lebih banyak dengan lemak 10 gram. Kalsium susu kambing juga lebih tinggi. Metabolisme susu. Rennet dan renin disebut sebagai enzim yang digunakan untuk mengentalkan susu. Sebenarnya, rennet disebut sebagai lapisan keempat perut betis. Chimosin adalah enzim yang dikenal luas yang dipisahkan dari rennet. Laktosa dicerna oleh enzim yang biasa disebut sebagai laktase, atau perhatikan perbedaan ejaan yang sedikit tapi signifikan. Laktase umumnya berada di usus kecil. Setelah laktosa dipecah oleh laktase menjadi komponen glukosa dan galaktosa. Mereka siap diserap dan digunakan di seluruh tubuh. Selanjutnya dibacakan oleh Tiara. Selanjutnya ada kimia susu. Lemak terdapat di dalam susu berbentuk jutaan bola kecil yang bergaris tengah antara 1 sampai 20 mikron dengan rata-rata garis tengah 3 mikron. Protein merupakan komponen susu yang terdiri atas 3 macam protein utama, yaitu kasein, lactalbumin, dan lactoglobulin. Ketiga macam protein tersebut terdapat dalam bentuk koloid, tidak membentuk lapisan dan secara seragam berdistedi di dalam susu. Berbeda dengan lemak, protein hanya dapat memberikan energi sebesar kurang lebih 4,1 kalori dalam setiap gramnya. Kasein merupakan protein utama susu yang jumlahnya mencapai 80% dari total protein susu sapi. Kasein dapat diendapkan oleh asam dan enzim renin. Homogenisasi yang bisa dilakukan dalam pengolahan susu menyebabkan sebagian dari partikel-partikel kasein menyatu dengan butiran lemak. Keasaman dan pH susu segar mempunyai sifat amfoter, artinya dapat bersifat asam dan basa sekaligus. Jika diberi kertas lakmus biru, maka warnanya akan menjadi merah. Sebaliknya, jika diberi kertas lakmus merah, warnanya akan berubah menjadi biru. Potensial ion hidrogen pH susu segar terletak antara 6,5 sampai 6,7. Jika dititrasi dengan alkali dan katalisator fenolpetadin, total asam dalam susu diketahui hanya 0,10 sampai 0,26% saja. Sebagian besar asam yang ada dalam sus adalah asam laktat.
Meskipun demikian, keasaman susu dapat disebabkan oleh berbagai senyawa yang bersifat asam seperti senyawa-senyawa fosfat kompleks, asam sitrat, asam amino, dan karbon dioksida yang larut dalam susu bila nilai pH susu lebih tinggi dari 6,7. Biasanya diartikan terkena mastitis dan bila pH 8 di bawah 6,5 menunjukkan adanya kolostrum ataupun pemburukan bakteri. Selanjutnya, pengolahan susu. Tahap ini diperlukan untuk menyeragamkan susu dan dapat dicampur bahan lain seperti gula atau perasa atau pewarna makanan dengan cara dimasukkan ke dalam tangki yang berpengaduk atau agregator dan dapat diatur suhunya. Susu dalam tangki mula-mula dipanaskan selama 15 menit dengan suhu 50 sampai 60 derajat Celcius dengan tujuan untuk menginaktifkan enzim lipase yang menyebabkan susu menjadi tegak. Selanjutnya, susu dialirkan ke tangki penyaring filter tank untuk memisahkan padatan dan kotoran yang mungkin masih terdapat dalam susu. Homogenisasi. Tujuan utama proses homogenisasi pada pengolahan susu adalah untuk memecahkan butiran-butiran lemak yang sebelumnya berukuran 5 mikron menjadi 2 mikron atau kurang. Dengan cara ini, susu dapat disimpan selama 48 jam tanpa terjadi pemisahan krim pada susu. Proses homogenisasi terjadi karena adanya tekanan yang tinggi dari pompa pada alat homogenisasi. Susu yang telah dihomogenisasi selanjutnya ditampung dalam tangki penampungan. Selanjutnya dialirkan menuju tangki pemanas pasteurizer melewati pet heat exchanger. Suhu keluaran produk dari alat ini dapat mencapai suhu 40 sampai 85 derajat dan mengalir menuju tangki pasteurisasi. Selanjutnya, pasteurisasi. Proses pasteurisasi dilakukan umumnya menggunakan metode HTST, High Temperature Short Time, yaitu dengan pemanasan 80. Selanjutnya, susu akan melewati pet force sebelum ditampung ke tangki penampungan akhir, storage tank, 90 derajat selama 15 detik pendinginan. Proses pendinginan dilakukan menurunkan suhu secara cepat dari suhu 80 sampai 90 derajat menjadi 5 sampai 10 derajat Celcius sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk. Pendingin biasanya dilakukan dengan melewatkan susu serangkaian petcola pengemasan. Dari petcola susu dialirkan ke tangki penampungan akhir yang biasanya diletakkan pada tempat yang tinggi sekitar 3 meter dari lantai. Susu yang akan dikemas dialirkan melalui keran dengan bantuan gaya gravitasi. Susu pasteurisasi dapat dikemas dalam kantong plastik, polycup, atau dikemas dalam Tetra Pak. Setelah dikemas, susu pasteurisasi disimpan pada suhu 0 sampai 15 derajat Celcius. Selanjutnya ada produk olahan susu. Yang pertama ada susu fermentasi. Susu fermentasi termasuk jenis olahan susu yang banyak dibuat dan nantinya akan diolah lagi menjadi bentuk lainnya. Saat proses pembuatannya, produk ini ditambahkan ke mikroorganisme bakteri baik guna mencapai tingkat keasaman tertentu. Yang kedua ada keju. Keju merupakan produk olahan susu yang dihasilkan melalui pemisahan antara protein susu atau disebut dengan kasein dengan whey atau cairannya. Dalam produksinya, keju terbuat dari 4 bahan dasar yaitu susu, garam, probiotik, dan enzim bernama rennet. Yang ketiga ada mentega. Mentega merupakan salah satu jenis produk olahan susu yang paling berlemak. Untuk membuatnya, kandungan krim atau komponen yang padat dari susu melalui pemisahan dari airnya. Setelahnya bagian padat ini dikocok menjadi mentega. Yang keempat ada whey. Whey adalah bagian dari susu yang tersisa setelah pemisahan daging dalam pembuatan keju. Bila dagingnya dibentuk menjadi keju atau mentega, maka whey-nya biasanya dibuat menjadi minuman. Yang kelima ada kasein. Hampir serupa dengan whey. Kasein juga merupakan protein utama dalam susu dan banyak digunakan sebagai bahan produk olahan susu lainnya seperti keju atau produk roti. Yang keenam ada krim. Produk olahan susu yang satu ini tinggi akan kalori dan lemak. Hasilnya tersedia dalam banyak bentuk, baik krim kocok, krim masam, dan krim fermentasi. Karena terbuat dari susu, krim mengandung nutrien seperti vitamin A, vitamin
imun. Yang ketujuh ada susu kental manis. Susu kental manis dibuat dengan memanaskan susu sampai kadarnya menyusut. Kemudian susu yang telah mengental biasanya akan ditambah pemanis. Setelah menambah rasa, hal ini dilakukan untuk memperpanjang daya tahannya. Selain itu ada manfaat susu. Yang pertama ada meningkatkan imunitas tubuh. Manfaat pertama yang bisa kalian dapatkan ketika minum susu adalah meningkatkan imunitas tubuh, memperkuat tulang, memelihara kesehatan jantung, mendukung berat badan ideal, meningkatkan kinerja otak, dan meningkatkan kualitas tidur. Jadi kesimpulannya yaitu susu merupakan salah satu bahan pangan lengkap bergizi tinggi yang diperlukan oleh setiap orang. Kalimat ini didukung dengan kebijakan pemerintah saat ini saat berfokus pada peningkatan swasembada susu untuk membangun suatu ketahanan pangan yang baik. Daya tingkat konsumsi susu di Indonesia yang rendah dan mindset masyarakat Indonesia yang mengatakan bahwa susu biasanya dikonsumsi ialah susu sapi, padahal orang Asia alergi terhadap protein yang terdapat dalam susu sapi dan laktose intoleransi. Hal ini membuat diperlukannya alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat melalui susu. Salah satunya ialah susu kambing. Goat milk adalah susu kambing peranakan etalon yang mempunyai banyak keunggulan dibandingkan susu kambing lainnya. Susu keunggulan produk ini belum dikenal oleh masyarakat karena terdapat berbagai stigma negatif terhadap susu kambing dan kualitas produk sendiri tidak tampak secara visual. Oleh karena itu, perancangan ini bertujuan untuk memperkenalkan produk ke masyarakat melalui visual branding. Pembentukan sebuah identitas visual agar goat milk dikenal sebagai sebuah merek. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.